Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Anggara, NPM 2170 201005. Di sini saya akan menjawab soal UAS yang telah diberikan. Yang pertama, tradisi sibernetika menjelaskan bahwa terdapat suatu sistem kompleks di mana setiap aspek di dalamnya saling berinteraksi, bergantung, dan mempengaruhi satu sama lainnya. Contoh, jika kamu percaya seperti tetangga menyediakan hiburan dan kamu sedang dihibur, kamu pun akan mencari kepuasan terhadap hiburan. Dan yang kedua, tradisi retorika. Tradisi retorika adalah seni bicara praktis. Tradisi ini memperlihatkan ketertarikan individu terhadap pidato dan bagaimana cara individu berbicara di depan umum. Teori retorika membantu kita untuk memahami pengaruh berbicara, menciptakan efektivitas keahlian berbicara kita pada publik. Selain itu, tradisi ini juga mampu memperkirakan sudut pandang seseorang yang berbeda sebelum menciptakan pandangan pribadinya. Contoh, tentang seseorang tiran yang memerintah koloni dimanapun dan pada zaman apapun, senang menggusur tanah rakyat. Dan yang ketiga, tradisi semiotik. Semiotik merupakan studi tentang tanda-tanda. Tanda adalah bagian dari sebuah kehidupan dan memiliki makna tertentu. Makna yang disampaikan tercapai jika kita berbagi bahasa yang umum. Seperti dalam proses komunikasi, kita berbagi informasi mengenai pengalaman yang telah dialami. Tradisi ini menunjukkan bahwa apa yang kita anggap alami atau jelas perlu dipertimbangkan dalam sebuah konteks. Contoh, anak tertawa dan berlarian adalah tanda bermain. Sebuah cincin di jari manis tangan kiri adalah tanda pernikahan. Dan orang dewasa yang menangis di rumah duka adalah tanda kesedihan. Dan yang keempat, tradisi fenomenologis. Tradisi fenomenologis merupakan sebuah bentuk aktivitas sehari-hari dalam sebuah kehidupan. Tradisi fenomenologis ditandai dengan komunikasi berdasarkan pengalaman keberbedaan. Para fenomenologis percaya bahwa keyakinan seorang individu tidak seharusnya mempengaruhi komunikasi yang berlangsung. Contoh, orang mencari tahu tentang bintang atau langit karena didorong oleh pengalamannya melihat bintang. Yang kelima, tradisi sosiopsikologis. Tradisi ini menegakkan model sebab akibat. Teori komunikasi dikaji dari perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh sesuatu. Seseorang psikologi di Universitas Yale, Carl Hovland, meneliti perubahan sikap dan sejauh mana ingatan untuk mempengaruhi sikap dan keyakinan individu. Hal ini menekankan pentingnya penelitian eksperimental untuk mencoba memahami hubungan sebab akibat. Ini merupakan bukti jelas perilaku manusia yang terus menyerap banyak teori komunikasi dari tradisi ini. Contoh, dari sudut pandang kognitif, teori ini berkonsentrasi pada bagaimana individu memperoleh, menyimpan dan memproses informasi dalam cara mengarahkan output perilaku. Yang keenam, tradisi sosiokultural. Tradisi ini adalah kesimpulan sebagai interaksi kita sehari-hari dengan orang lain sangat bergantung pada yang sudah ada sebelumnya. Bersama pola budaya dan struktur sosial, tradisi sosiokultural mempunyai aturan dan pola interaksi yang unik. Seiring dengan orang komunikasi, mereka menghasilkan, memelihara, memperbaiki, dan mengubah. Contoh, pengalaman yang membuat Jajang dari bawah, ia sangat beruntung karena masih memiliki keluarga meskipun kakeknya baru meninggal dunia dan sempat membuat ia sangat sedih.
Setelah bertemu Joy, sebatang kara tetap hidup sangat dan ceria. Yang keenam, tradisi kritis. Seseorang yang peduli dengan Yang ketujuh, tradisi kritis. Seseorang yang peduli dengan ketidakadilan, penindasan, kekuasaan, dan dominasi linguistik akan mengidentifikasi diri mereka sebagai ahli teori kritis. Pada ahli teori kritis mengatakan bahwa kita mempunyai legitimasi untuk mempertanyakan asumsi yang memandu masyarakat secara terbuka. Mereka juga berusaha untuk mengungkap bagaimana masyarakat mendefinisikan kebebasan, kesetaraan, dan alasan. Contoh, tradisi yang berangkat dari sebuah asumsi yang kemudian dibentuk menjadi sebuah pendapat yang didasarkan dari pengamatan atas adanya kesenjangan dalam masyarakat. Yang kedua, A. Pesan teori yang menekankan pada peran pembaca atau khalayak dalam menerima pesan, bukan pada peran pengiriman pesan. Contoh, seperti halnya banyak terjadi dalam hubungan antara sesama manusia, kata-kata fungsi lebih dari memindahkan informasi saja. Pesan Anda memiliki nilai seperti sebuah tindakan, sebuah permintaan, dan teman Anda akan menanggapi sebagaimana semestinya. Oleh karena itu, sejenis interaksi tertentu telah dilibatkan. B. Komunikator. Komunikator dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain, mengirimkan suatu pesan kepada orang yang dimaksud. Pesan yang disampaikan itu bisa berupa informasi dalam bentuk bahasa ataupun lewat simbol-simbol yang bisa dimengerti kedua pihak. Contoh, pada sebuah apel pagi di sebuah sekolah, kepala sekolah memberikan pengumuman kepada murid. C. Media. Sebagai teknologi komunikasi dengan segala potensi, manfaatnya hanyalah salah satu bagian dari satu sistem yang ikut berperan dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Contoh, media komunikasi yang dapat dilakukan melalui proses percetakan dan dapat dipergunakan sebagai sarana penyampaian pesan atau informasi, seperti surat kabar, buku, brosur, majalah, dan lainnya. D. Komunikan. Gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Contoh, komunikator harus mencari kelebihan dahulu latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan ekonomi dari komunikan, supaya pesannya dapat tersampaikan dan diterima dengan baik. E. Efek. Dua topik utama yang berkaitan dengan kajian media selain psikologi media, teori komunikasi, dan sosiologi. Contoh seperti perasaan lega dari para pembenci atau rasa hibah atau kasihan dapat juga diartikan keheranan khalayak mengapa dia melakukan perbuatan tersebut. Setelah kita mendengar atau membaca informasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.